Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk mengoperasikan akuntansi rumah tangga. Ini untuk dashboardnya di sini masih blank ya, untuk slicer tahun bahkan bulannya juga masih blank karena mungkin uh, karena sekarang tahun 2025 mungkin di input datanya tadinya dihapusnya secara keseluruhan. Ini memang udah saya persiapkan, seharusnya cara menghapusnya itu jangan sampai secara keseluruhan. Dalam artian keseluruhan tuh dia tidak boleh dihapus dengan cara memblok lalu langsung delete seperti ini. Jadi kalau mau diblok itu diblok saja seperti ini, lalu diklik kanan delete yang ini, tabel row seperti itu. Atau bisa saja dengan cara kita blok dari atas, dari sini sampai dengan sini, lalu kita delete seperti itu. Ini masih tidak bermasalah. Setelah itu mana saja yang harus kita input, tinggal di input tanggalnya saja seperti ini, dan ini sudah keluar secara otomatis. Makanya di sini akan saya beri tanda terlebih dahulu untuk bagian headernya mana saja yang tidak boleh diedit, karena di sini sudah ada rumus atau fungsinya, rumus untuk penomoran bulan dan tahun. Ini saya input saja. Jadi pada saat di dashboard ya belum bisa ngebaca tadi ya, seperti itu. Nah, ini tidak terlalu bermasalah. Jika ingin lebih cepatnya memang bisa nanti akan ada refresh all, tapi kalau refresh all itu mengganggu ke yang lain, lebih baik kita klik aja salah satu slicer atau chartnya, tapi jangan bagian teksnya ya, chart, tapi lebih amannya yang mudahnya bisa di slicer, klik kanan lalu refresh. Nah, ini sudah keluar datanya. Ini untuk bagian dashboardnya. Setelah itu untuk bagian input, di sini input itu menggunakan list ya. Di sini ada anggaran, ada realisasi. Dianjurkan untuk setiap awal bulan seluruh nilai anggaran itu di input terlebih dahulu. Nilai anggaran. Nanti mungkin yang lebih mengerti akan menjelaskannya juga, atau yang sudah mengerti bisa lebih paham ya. Untuk anggaran itu setahu saya itu untuk beban, simpanan dan tabungan kalau nggak salah ya. Kalau kita lihat dari sini hutang, simpanan. Jadi bagian beban, hutang dan simpanan itu kalau nggak salah ya, seperti itu. Itu untuk intinya untuk nilai anggaran di prioritaskan di input terlebih dahulu di awal bulan. Setiap awal bulan nilai anggaran itu di input terlebih dahulu, baru nilai realisasinya, realisasi dari pendapatan, beban, simpanan dan hutang, seperti itu. Lalu lanjut kita ke ini bagian ininya. Ini untuk transaksi harian. Di sini sudah saya blok ya. Bagian transaksi harian itu di sini ada anggaran, realisasi. Diharapkan untuk row 8 ini adalah header, jangan dirubah-rubah. Dan yang boleh dirubah itu adalah mungkin ini saja ya, bagian dari pendapatan, beban, hutang, simpanan, tapi bagian isinya bukan headernya, karena pendapatan ini sudah ngeling ke sini. Jadi yang boleh ditambahkan atau dikurangi ya bagian sini. Misalkan kita mau menambahkan pendapatan dari freelance seperti itu, ketika kita tinggal tambahkan freelance.
beban juga itu ada beban yang namanya beban kita sebagai kita membayar freelance ya, seperti itu. Kita membayar freelance atau misalkan beban voice over atau yang voice over lebih ke entry data. Misalkan kita mau membayar entry data kepada freelance itu. Jadi setelah kita menambahkan data ini kedua dari pendapatan dan beban, itu bisa kita lakukan refresh ulang sebanyak 2 kali. Di sini dia akan running untuk sedang nge-refresh data, semua datanya. Tapi harus diingat kita jangan melakukan apapun selama dia melakukan proses refresh data, pembaruan data. Setelah 1 kali berhasil, ini sudah berhasil, kita refresh lagi. Kenapa harus di refresh lagi? Karena kalau baru sekali, di sini untuk bagian posisi laporan keuangan, zakat, dan laba rugi, dia akan filenya akan menjadi hitam. Nah, makanya kita refresh sekali lagi supaya bagian ini filenya dia kembali lagi menjadi normal. Seperti itu. Nah, kembali lagi tadi kan kita telah menambahkan freelance dan ini ya, kita akan lihat apakah di bagian pendapatan dan beban sudah ada gitu ya. Di sini untuk menambahkannya bisa kita drag sesuai kebutuhan atau kita input saja di sini tanggalnya terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa, dia akan mengikuti si tanggal berikut bulan dan tahun itu akan turun, tabelnya itu akan mengikuti seperti itu. Nah, kita misalkan memilih ke realisasi dan di sini kita masukkan pendapatan yang tadi apakah sudah ada. Nah, freelance sudah ada. Seperti itu. Misalkan gaji dari freelance itu per tanggal 1 itu 100.000. Ini dari misalkan itu ya. Lalu kita input lagi di sini yang tadi kan ada bebannya. Ini bisa kita copy paste aja kalau tanggalnya sama. Nah, ini kan realisasi juga. Realisasi tapi untuk beban. Nah, bebannya yang tadi entry data apakah ada? Nah, entry data sudah ada. Seperti itu. Misalkan entry datanya kita 50 tuh, 50.000. Di sini adalah jasa input data. Oke, seperti itu. Ini untuk proses proses penambahan data seperti itu. Misalkan kita mau hapus bisa dengan cara kita pilih yang mau dihapus lalu delete tabel row seperti itu, atau bisa saja dengan cara ini kita delete seperti biasa tapi bagian sininya harus sampai seperti ini, harus sampai seperti itu ya. Sini kita tarik itu. Memang lebih mudahnya dengan cara pilih yang akan di delete lalu klik kanan lalu pilih delete dan pilih tabel row. Mudahnya seperti itu. Lalu kita refresh kembali setelah melakukan perubahan. Setiap penambahan dan pengurangan kita wajib merefresh data sebanyak 2 kali ya. Sebanyak 2 kali sambil menunggu ini. Lalu sekali lagi setelah tulisan di sini background query-nya sudah hilang, itu bisa dilakukan refresh data. Oke. Nah, di sini karena tadi ada kesalahan dalam ini kan nggak ada nih sebenarnya si freelance, udah nggak ada kan freelance. Ini tuh seharusnya kita hapus ya, dan ini juga yang bagian entry datanya juga sudah tidak ada di bawah seperti itu. Ini bisa kita hapus, klik kanan tabel row seperti itu.
Ini dari penambahan dan pengurangan sudah, input data sudah, lalu ke proses input laporan posisi keuangan. Nah, disinilah posisi input data. Di sini juga sudah ada aset, hutang. Kita mau menginput mana dulu itu tergantung kebutuhan. Misalkan di sini aset laporan posisi keuangannya itu kan secara harta itu ada harta suami dan ada harta istri ya. Di sini tinggal di input saja mana yang harta istri dan harta suami seperti itu. Berikut juga dengan hutang, mana saja yang hutang suami, mana saja yang hutang istri seperti itu. Jika ada penambahan lain-lain, misalkan di sini kenapa ada bank 2? Karena beda bank. Yang pertama bank Mandiri, tabungan Mandiri, yang kedua adalah tabungan BCA seperti itu. Jika suami mempunyai 3 rekening, misalkan Mandiri, BCA, dan BRI seperti itu, jadi ini kita harus input dulu 3 kali juga di sini bank, dan disinilah kita input nilai untuk suami Bank Mandiri, BCA, dan BRI, mungkin seperti itu contohnya. Jika istrinya juga mempunyai tabungan di Bank Mandiri, BCA, dan BRI, silakan diinput di sini. Tetapi apabila istrinya mempunyai tabungan selain dari yang saya sebutkan tadi, yaitu Mandiri, BCA, dan BRI, berarti di sini harus ditambah lagi tadi banknya seperti itu, karena berbeda keterangannya. Nah, ini untuk input laporan posisi keuangan. Setelah itu di sini dia akan keluar langsung karena perumusannya dari sini langsung ya. Ini karena bukan pivot, berbeda dengan dashboard. Kalau dashboard ini kan chart itu diambilin dari pivot. Jadi dia setiap ada penambahan transaksi input transaksi, dashboard ini harus di refresh. Dashboard ini cukup dengan klik slicernya, lalu klik kanan dan refresh slicernya seperti itu. Mungkin seperti itu saja tutorial untuk penggunaan laporan keuangan akuntansi rumah tangga. Jika ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.